Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini coba kita bahas tentang Al-Hikam lagi. Yang nomor 12, cahaya ma'rifat terhalang oleh benda-benda alam. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haq fihi famarwa al-kaun wa lam yashhadahu aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumur al-ma'arif bisuhubil asar. Maknanya, alam ini sebenarnya serba gelap, julmah. Ia menjadi terang hanyalah karena manifestasi. Anaruhu zuhurul haq, dia menjadi nampak, terlihat terang, zahir, zuhur, ya. Zuhur itu waktu juhur, waktu terang. Dia menjadi nampak terang karena Allah yang menjahirkannya. Ya. Faman ra'al kaun, siapa yang melihat alam, namun walam yashhadahu fihi, tetapi dia tidak menyaksikan Allah padanya. Ya. Ketika kita lihat alam, kita tidak menyaksikan Allah di balik alam semesta itu, atau sebelum alam semesta itu, bersamanya atau sebelum atau sesudahnya, maka ia sangat memerlukan cahaya. Faqad a'wazahu wujudul anwar, maka dia sangat memerlukan cahaya, dan surya ma'rifat terhalang baginya oleh awan benda-benda alam. Wa hujibat anhu syumul ma'arif, maka kita masih terhijab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penjelasannya begini. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini maknanya di syariat. Di alam ma'rifat, la ilaha illallah, tidak ada yang mawjud kecuali Allah. Jadi semesta ini, alam ini, manusia ini, termasuk alam semesta, binatang, tumbuh-tumbuhan, ini semuanya kita lihat dan tampak karena Allah, karena Allah yang menampakkannya, ya. Karena Dia yang menjahirkannya. Sebenarnya semesta ini tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Kenapa disebut yang ada hanya Allah? Karena semesta ini tidak akan tampak, tidak akan bergerak kalau digelapkan Allah semua. Gak ada yang kita lihat lagi. Karena cahayanya lah, karena Dia tampakkanlah, makanya kita bisa menyaksikan. Allahu nurus samawati wal ardh. Bahkan matahari pun tidak punya cahaya, kecuali karena Dia yang mencahayakannya, memberinya cahaya. Karena Dialah sumber cahaya. Makanya tanpa Allah semuanya gak tampak. Maka ketika kita melihat semesta, tapi kolbu kita belum bisa menyaksikan bahwa di balik segala sesuatu, ya, kemudian hati kita belum bisa menyaksikan bahwa alam semesta ini bergerak disertai oleh Allah. Sebelum kita melihat semesta, sebenarnya kita dulu melihat Allah. Kenapa? Karena lebih dulu ada Allah, baru ada semesta, baru ada alam, baru ada kita. Sebelum kita melihat makhluk hidup, sebenarnya lebih dulu ada Allah. Kita lihat Allah dulu. Maka disinilah kata ulama, ma'rifat Abu Bakar itu, sebelum dia melihat sesuatu, sebelum aku melihat sesuatu, aku melihat Allah. Kenapa dia melihat Allah dulu baru lihat sesuatu? Karena Allah lebih dulu ada dari segala sesuatu. Ini qalbu Abu Bakar, ma'rifatnya. Kalau Umar, aku melihat di balik segala sesuatu ada Allah.
Jadi di balik segala sesuatu itu ada Allah yang menggerakkannya, mengizinkannya bergerak, menampilkannya untuk tampak bergerak. Ya. Nah, inilah ilmu ma'rifat itu yang disebut ya. Kalau kita belum bisa menyaksikan Allah di balik segala sesuatu, atau belum bisa menyaksikan Allah menyertai segala sesuatu, atau belum bisa menyaksikan Allah sebelum segala sesuatu, sebenarnya kata beliau hati kita masih gelap, terhijab, membutuhkan cahaya, membutuhkan ma'rifat. Ya. Bagaimana mungkin Allah dihijab? Bahasa-bahasa beliau sebelumnya. Bagaimana mungkin Allah bisa dihijab makhluknya, sementara Dia yang menciptakan makhluknya? Yang membuat Allah terhijab itu adalah diri kita, kegelapan kalbu kita. Ya, kita tidak bisa memandang Dia. Padahal sebenarnya Allahu muhitun bikulli syai'. Dia itu meliputi segala-galanya. Di balik segala sesuatu ada Dia yang mengizinkannya bergerak, yang memperhatikan benda itu bergerak. La haula wala quwwata illa billah. Makhluk itu sebenarnya tak berdaya kalau tidak diberikan Allah daya. Ya. Hanya saja dalam syariat kita diberikan yang namanya ikhtiar, pilihan bebas. Ikhtiar itu pun dari Allah. Kalau dicabut Allah ikhtiar, tak bisa kita memilih. Sakit kita tergeletak. Gimana kita memilih berjalan? Tak bisa. Karena tidak ada pilihan. Kita udah gerak. Udah stroke misalnya. Gak ada pilihan. Tebak-tebak saja. Dan pilihan itu sendiri pun dari Allah. Nah, ini pandangan rohaninya. Ya. Kemudian berikutnya beliau mengatakan lagi, mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudib ma'ah. Di antara bukti yang memperlihatkan adanya kekuasaan Allah yang Maha Suci adalah bahwa Dia menghalangimu dari melihatnya dengan tabir yang tidak wujud di sisinya. Nah, ini kan bahasanya tinggi nih, seperti filosofis juga kan. Di antara bukti mimma yadulluka, di antara bukti yang menunjuki engkau, memperlihatkan ala wujudi qahri, memperlihatkan adanya kekuasaan Allah ya, yang Maha Suci subhanahu, an hajabaka ya, Dia menghijabmu darinya, bima laisa bimawjudin mah, dari melihatnya dengan tabir yang sebenarnya tidak wujud di sisinya. Ma'asyiral muslimin, di sini disebut Allah Ta'ala tidak dapat disamakan dengan makhluk. Oleh karena itu para arif billah sepakat segala sesuatu selain Allah sebenarnya tidak ada. Sebab keberadaan makhluk sepenuhnya bergantung pada kehendak karunia Allah. Nah, inilah nanti makanya muncul bahasa Nabi, Allah itu dihijab cahaya zatnya, lau kasyafahu lah taraqat subhat. Sekiranya dibukanya hijab cahayanya itu, maka semua makhluk yang melihat cahayanya zatnya itu akan hancur seketika, binasa. Maka untuk menemui Allah di dunia ini kita harus masuk ke alam binasa. Dalam bahasa Nabi, kekosongan murni. Kita harus membinasakan diri. Baru kita bisa masuk mendekati ke wilayah kekosongan murni. Wilayah kosongan murni itu wilayah fana, di mana kita sudah merasakan la haula wala quwata illa billah. Pada saat itulah kita merasakan Allah itu nyata, dekat, tergantung karunia-Nya. Apakah ditunjukkan cahayanya, atau dalam pelajaran spiritual ini Pak, kalau kita urut-urut dari bawah, nanti mata hati kita akan melihat aura. Setelah aura kita akan bisa melihat energi, ya. Seperti listrik itu kan tak terlihat dalam kabel. Begitu kita pegang baru kelihatan energinya.
energi listrik. Ya, ada di dalam energi. Setelah energi baru nanti kita melihat cahaya-cahaya, cahaya putih, cahaya biru, cahaya bening, dan yang terakhir barulah kita melihat kosong yang Nabi sebut dengan istilah dalam bahasa hadis ama. Aina Allah qabla khalaqi kulli syai'. Di mana Allah sebelum dia menciptakan segala sesuatu, kata Nabi ama, di kekosongan murni. Di balik kekosongan murni itulah ada zatnya yang tidak ada bentuk, tak terjangkau akal kita, di luar imajinasi. Maka kita tidak boleh mikirkan zatnya, kita perlu masuk ke ruang kosong saja, mendekati wilayah zat kalau kita mampu. Ya. Karena dalam hidup ini juga Bapak-bapak, banyak hal yang tak bisa kita jelaskan, tapi bisa kita rasakan. Saya di awal-awal dulu kan jelasin gini, bagaimana kita menjelaskan beda manis gula, manis durian, manis mangga, manis semangka. Bingung otak kita menjelaskannya, Pak. Bisa nggak kita jelaskan itu? Tidak bisa. Macam mana lisan kita, akal kita merubahnya menjadi bahasa lisan? Tidak bisa, dia tidak sanggup. Manis mangga itu kalau dibanding manis durian, Cemana, bingung dia, nggak bisa dia membahasakannya. Bisanya cuma dirasain saja kan. Nah, itulah namanya keterbatasan akal. Maka wilayah akal ini, akal kita ini banyak yang tak bisa dijangkaunya. Termasuk kalau bicara takdir kita, bingung dia. Nah, sampai-sampai ada sahabat yang berdebat tentang takdir. Lalu Nabi marah merah mukanya. Apa ursilu ilaikum bihadza? Apakah aku diutus untuk ini? Marah Nabi. Bukan untuk debat gini aku diutus. Artinya apa? Karena takdir, qada dan qadar itu gelap. Itu wilayah keilmuan Tuhan. Bagaimana kita mau mengetahui rahasia Tuhan? Sementara rahasia istri kita pun belum 100% kita tahu kan? Tidak bisa. Maka disitulah kita disuruh sebenarnya taat, tunduk perintah, yakin. Apalagi wilayah-wilayah yang akal kita tak mampu mencernanya. Tak mampu dia merubahnya dalam bentuk bahasa. Yakini saja durian itu manis. Yakini saja manis durian beda sama manis semangka, manis mangga harum manis. Beda manisnya. Karena sudah kita rasakan. Ya, walaupun tak bisa kita bahasakannya. Begitulah perumpamaan bahasa-bahasa ini, bahasa kolbu namanya. Maka sebenarnya manusia ini, alam semesta ini, kita ini nggak adanya ini. Nah, apalagi kalau dimatikan lampu gelap semua, ya udah nggak ada yang lihat. Kita dianggap nggak ada kan. Jadi yang membuat kita ada, Allah yang tampakkan, ya, sehingga kita merasa ada. Padahal sebenarnya kita la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ke-14, Allah lebih dekat kepada hambanya. Kaifa yatasawwar ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulli syai'. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan kalau sesuatu dapat menjadi hijab atasnya, padahal dialah yang menampakkan segala sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu yang berbentuk ini, benda-benda ini bisa menghijabnya, padahal dia yang menampakkannya. Ya. Artinya, kita yang menampakkan, menunjukkan baju kita. Kita punya baju baru. Ini baju baru saya beli. Apakah kita, misalnya kita sebut sama istri kita, Dek, ini saya baru beli baju baru ini. Apakah istri kita tidak bisa melihat diri kita? Kan aneh kan? Yang menampakkan itu yang tak terlihat pula. Nah, coba. Kan aneh. Makanya beliau menggunakan kaifa. Kok bisa gitu? Gimana caranya? Artinya apa? Dia menyindir qalbu kita. Gimana kamu bisa tidak menyaksikan Allah? Gimana kamu bisa yakin bahwa benda-benda ini menghijab dirinya? Padahal dia yang membuat benda-benda ini terlihat. Kok masih kamu yakin Allah tak ada?
Makanya dalam ilmu asbab, langit dan bumi itu pasti ada yang menciptakan, karena dia ciptaan benda, makhluk. Setiap makhluk, benda, ciptaan pasti ada yang menciptakan. Nggak mungkin ada sesuatu nggak ada yang penciptanya, nggak mungkin. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan langit tanpa tiang begitu tinggi tak terjangkau? Tak bisa kita sentuh mana ujungnya. Siapa yang bisa? Elon Musk, orang terkaya, tidak sanggup dia tuh. Cina, apalagi. Tak ada yang bisa. Cuma dia yang bisa melakukan itu. Kenapa Allah tunjukkan langit sama kita tuh nggak ada tiangnya, nggak ada ujungnya, nggak bisa kita sentuh ujungnya, sentuh. Kenapa sampai begitu? Itu kan punya hikmah. Bahasanya apa? Bahasa kolbunya. Begitulah kekuasaan Allah, tak terjangkau sama kalian. Gimana kalian mau menjangkau Zatnya yang maha suci? Sementara ciptaannya saja nggak bisa terjangkau sampai puncak, nggak bisa. Bagaimana dengan dia yang maha kuasa? Bukti kekuasaannya saja tak bisa kita sentuh, tak bisa kita jangkau seluruhnya, apalagi Zatnya. Nah, ini lebih kurang maknanya seperti itu, ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini diulang-ulang beliau lagi dengan lafaz kaifa yatasawwar ayyah jubahu syai'un wa huwa allazi dhahara bi kulli syai'. Nah, ini mirip-mirip dia kan. Bagaimana bisa dibayangkan kalau sesuatu mampu menghijab dirinya apabila dialah yang tampak ada pada segala sesuatu. Ya, sebenarnya tidak ada makhluk yang bisa menghijab dirinya. Ya, kitalah yang membuat kita terhijab dari memandangnya. Padahal sebenarnya tidak ada yang menghijab dirinya dari diri kita. Diulang sampai 4 kali. Kaifa tasawwar ayyah jubahu syai'un wa huwa azhara fi kulli syai'. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan kalau sesuatu mampu menjadi hijab atas dirinya, padahal dialah yang terlihat dalam segala sesuatu. Ya. Kaifa tasawwar ayyah jubahu syai'un wa huwa azhara fi kulli syai'. Bagaimana mungkin sesuatu bisa dibayangkan menghijab dirinya, padahal dialah yang tampak di balik segala sesuatu. Ya. Ini tauhidnya yang tadi itu yang dia sebutkan berulang-ulang. Jadi kalau jika kita melihat sesuatu, apapun yang kita lihat, ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah, di situ ada Zatnya. Ya. Di situ ada Allah. Jadi kita lihat langit, ada Allah. Lihat rumah kita, lihat orang. Di balik orang ini ada Allah yang mengendalikannya, yang memberinya kekuatan kepada ruhnya untuk bergerak, yang mendampingi, menyertainya. Nah, inilah tauhid itu. Itulah ilmu ma'rifat itu. Itulah ilmu zikir yang bisa menghasilkan ma'iyatullah. Kita merasa disertai Allah. Kita merasa berhadap-hadapan dengan Allah. Nah, berhadap-hadapan dengan Allah itu gimana? Nah, itulah yang disebut Nabi SAW. Inni wajjahtu wajhiya, ku hadapkan wajah ruhku, wajah hatiku kepada wajahmu. Jadi Pak, kalau saya urai-urai begini, penjelasan guru-gurunya. Cara melihat Allah itu banyak cara. Melihat mata hati dengan mata hati itulah yang paling kita butuhkan dalam ilmu tasawuf. Bagaimana melihat Allah dengan mata hati? Karena mata hati kita belum kebuka, maka melihat Allah itu dengan rasa. Bagaimana melihat Allah dengan rasa? Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Jadi Allah meniupkan ruhnya ke dalam diri kita. Mana ruh kita? Sebenarnya roh kita ini Pak meliputi diri kita. Dia tidak di luar, dia tidak di dalam. Dia tersambung luar dalam. Meliputi. Nah, ketika kita mau menyaksikan Allah, yang pertama kita saksikan adalah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Saksikan diri kita dulu. Bagaimana menyaksikan diri kita? Pandang ruh kita dengan rasa kita. Ketika kita menggerakkan ini,
Nah ini Allah. Pandang ruh kita. Bagaimana pandang pakai rasa? Tuh lihat tuh. Yang menggerakkannya adalah ruh. Nah, terasa yang menggerakkan di saya tangan sini adalah ruh saya. Nah, ketika kita sudah bisa memandang ruh kita itu tadi yang menggerakkan jasmani ini, yakini di balik ruh itu ada Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah lah yang meniupkan ruh, Allah yang memberikan energi kepada ruh. Nah, di balik ruh itu ada dia. Antara ruh dengan diri kita tidak berjarak. Maka bahasa muncul wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ruh kita itu seperti nyatu tapi tak nyatu, seperti nempel tapi tak nempel. Tak terpisah. Maka muncullah bahasa-bahasa yang unik itu kan. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuhan. Itu bahasa filsafat itu muncul kan karena sulitnya untuk membahasakan Allah supaya dia laisa kamitslihi syai'. Dia hanya bisa dirasakan. Seperti kita merasakan ruh. Maka disebutlah muncul istilah Allah itu maha ruh. Kenapa? Karena ruh kita ini diliputi oleh ruhnya, diliputi oleh Allah muhitun bikulli syai'. Apa dalilnya? Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku, ruhku berada dalam genggamannya, dalam lipunannya. Nabi suka ngomong gitu. Wal ardu qabdahu yaumal qiyamah. Bumi itu dalam genggamannya hari kiamat. Apakah hanya hari kiamat dalam genggamannya? Tidak, sekarang juga. Tapi itu menunjukkan bahwa dia itu meliput. Ya. Jadi ibadah itu, makrifat itu begitu bertingkat-tingkat. Ketika kita sudah bisa menyaksikan, merasakan hadirnya ruh kita menggerakkan jasad, maka yakini di balik ruh itu ada Allah. Inni wajjahtu wajhiya, kuhadapkan wajah ruhku, wajah hatiku, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada pencipta langit dan bumi. Ya. Kan kita berhadapan-hadapan itu. Ya rasakan saja. Nah, begitulah caranya. Maka kalau kita mampu melakukan itu terasa nikmat, lain ibadah itu nikmat. Nangis kalau begitu. Bertetesan air matanya. Nah, inilah spiritualitas dalam Islam itu, ya, ilmu-ilmu ma'rifat itu begitu. Maka muncullah wallahu muhitun bikulli syai', Allah itu meliputi segalanya, ayat Al-Qur'an. Muncullah hadis Allah itu pi'ama, di dalam kekosongan murni, ya, karena kosong. Ruh kita itu kan di ruang kosong. Nah, berada di ruang kosong ruh kita. Di balik ruang kosong itu, ruh itu ada Allah. Di balik kekosongan itu ada kekosongan murni. Ada wilayah jat, wilayah ketuhanan, namanya lahut. Nah, untuk terhubung ke sana, kendaraannya tidak ada lain kecuali rasa. Karena dia hanya bisa dirasakan. Dan rasa yang paling dekat dengan Allah adalah rasa Rabbani, rasa ruhani, rasa nurani. Rasa Rabbani, rasa nurani. Maka Syekh Abu Qurani menyebutkan dalam surah Asy-Syura, ketika kamu sholat, kiblat kolbumu itu adalah rasa rindu. Jadi kita rasakan rasa rindu, cinta rindu itu, yakini di balik rasa cinta rindu itu ada Allah. Kalau dia membukakan hijabnya, wah, ini wilayah rahasia. Kalau bahasa Nabi, ra'aitu rabbi bisyabbin amrad. Allah tajalli, aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Apakah Allah itu berbentuk? Tidak. Tapi kalau Allah ingin menunjukkan bahagian dari zatnya atau tajalli af'alnya dalam bentuk pemuda yang sangat tampan, apa masalah bagi kita? Apa masalah bagi Allah? Tapi dia kan begitu. Dia meliputi segalanya, dia tidak berbentuk. Tapi kalau dia mau menunjukkan bahagian dari sifatnya yang berbentuk berupa warna mewakili dirinya, apa masalah? Karena ketidakmampuan kita untuk melihat zatnya, maka dia terjalikan dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Sifatnya ya seperti pemuda sangat tampan, gagah, perkasa. Nah, apa masalah? Gak ada masalah kan?
Apa masalah buat Allah? Tidak ada masalah. Dia tidak bertangan, berkaki. Tapi kalau dia menunjukkan sifatnya dalam bentuk manusia yang bertangan, apa masalah? Bagi dirinya, tidak ada masalah. Nah, ini penjelasan-penjelasan yang sangat mendalam sebenarnya ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kali bahasanya mirip-mirip sama-sama ya. Kaifa yatasawwar ayyah jubahu syai'un wa huwa zahir. Lalu bagaimana dapat dibayangkan ada sesuatu mampu menjadi penghalang atasnya sedangkan dialah maha ada sebelum adanya segala sesuatu. Nah, itu yang kita sebut tadi. Dia dulu ada, kok bisa dia gak terlihat? Kan dia yang memperlihatkan. Kita bilang sama anak kita, nak, coba lihat nih, ayah baru beli apple. Kita memperlihatkan apple sama anak kita. Masa kita tak terlihat? Kita memperlihatkan apel ya. Kita memperlihatkan beli HP Samsung kita memperlihatkan HP Samsungnya, kita memperlihatkan HP Apple-nya. Kok bisa-bisanya kita nggak terlihat? Logikanya kan aneh itu, Pak. Kita yang memperlihatkan, kita pula yang tak terlihat. Yang dilihat anak kita cuma HP Samsungnya, kitanya nggak ada. Itu kan masalah. Berarti yang bermasalah siapa? Bukan kitanya, yang melihatnya, gitu loh. Bukan Allahnya, kitanya, qalbu kita yang bermasalah. Tak bisa mandang dia. Maka kita butuh cahaya. Butuh ma'rifat, butuh ilmu. Cahaya itu kadang diartikan ilmu. Kalau kita sudah tahu begitu, itu cahaya. Maka yakini. Itu ilmunya, yakini. Di balik segala sesuatu itu ada dia. Yakini. Itu tauhidnya. Ya. Sebab tanpa dia tidak ada yang bisa bergerak. Tanpa izinnya tidak ada. La tataharrak illa biiznillah. Tak ada gerakan kecuali izin Allah. Ya. Nah, dan diulang-ulang ini. Kaifa tasawwara yahjibu syai'un wa huwal wahid alladzi laisa ma'hu syai'un. Oh, itu kan. Gimana dia bisa terlihat terhalang oleh pandangan batinmu, matamu? Sementara tidak ada yang di samping Allah segala sesuatu pun. Ya. Ini makna dari la ilaha illallah diurai beliau ya. Dan diulang-ulang dengan bahasa yang berbeda-beda. Tidak ada sesuatu yang di samping Allah. Ya. Tidak ada segala sesuatu kecuali Allah dan seterusnya. Ya ajaban kaifa yadhharul wujud bil adab am kaifa yasbutul hadis ma mallahu wasfal qidam. Alangkah mengherankannya, betapa menakjubkannya. Alangkah herannya, bagaimana mungkin keberadaan segala sesuatu yang pasti ada? Bagaimana mungkin keberadaan Allah yang pasti ada bisa terhalang oleh sesuatu yang sebelumnya tidak ada, yaitu makhluk. Ya, langit dan bumi diri kita sebelumnya nggak ada. Jadi, bagaimana mungkin yang Allah ada sejak awal bisa terhalang dengan yang barusan ada, yang sebelumnya tak ada? Bagaimana mungkin pula segala sesuatu baru ada, barusan ada dia, baru lahir anak itu, sudah kita terhalang dibuatnya. Dapat bersama zat yang memiliki sifat kidam, tidak ada permulaan. Artinya sebenarnya Allah itu tidak terhijab. Apabila hati kita bersih, hati kita bisa menatapnya, karena kita akan menyaksikan Allah. Aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kita hajabkan wajah hati kita, wajah ruhani kita ini nggak bisa kita berpaling. Kalau sudah sampai ke makam itu, barulah kita bisa senantiasa ingat Allah, berdiri, duduk, berbaring. Kalau berzikir, berdiri, duduk, baring dengan zikir lisan, kita nggak sanggup. Mana sanggup kita, Pak? Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masuk WC kita, udah stop, tak bisa lagi. Zikir yang bisa dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dalam keadaan tidur, berbaring, itu adalah zikir menyaksikan dengan rasa. Atau menyaksikan Allah dengan mata hati. Itulah zikir yang tidak putus. Itulah yang disebut dengan zikir daim. Itulah yang oleh sebagian orang sebut dengan sholat daim. Sholat itu sebenarnya berasal dari kata sholat. Sholat itu silah, terhubung.
terhubung rohani kita, menatap rohani kita, terhubung rohani kita ke Allah, rohani kita senantiasa menatap Allah. Itu disebut sholah secara hakikat. Sholah itu penghubung, Pak, dari kata silah, silaturahim. Akar katanya dari sholah, silah, terhubung. Jadi sebenarnya sholah itu adalah penghubung kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tentang penjelasan ini. Beberapa poin ini bersamaan maknanya. Kalau kita lanjutkan ke 15 ini kayaknya isinya beda. Tidak dengan ma'rifat, tetapi hal yang lain.